Pernahkah kamu merasa putus asa, merasa seolah-olah semua pintu tertutup, dan tidak ada lagi jalan keluar? Kamu sudah berusaha sekuat tenaga, berdoa tanpa henti. Tapi rasanya, keadaan tidak kunjung membaik. Di saat-saat seperti itu, saat kita merasa paling lemah dan paling sendirian, seringkali itulah momen di mana keajaiban yang tidak terduga terjadi. Sebuah pertolongan datang dari arah yang tidak pernah kita bayangkan. Inilah yang sering disebut sebagai campur tangan ilahi. Hari ini, saya ingin kita merenung bersama tentang kekuatan yang lebih besar dari diri kita, tentang bagaimana keyakinan dan harapan bisa mengubah situasi yang tampaknya mustahil. Ini bukan sekadar cerita dongeng, tapi sebuah kenyataan yang dialami banyak orang, mungkin termasuk kamu atau saya. Bayangkan, seorang teman yang sedang terjerat utang. Setiap hari ia bekerja keras, mencari peluang. Tapi setiap kali ia mencoba, rasanya selalu ada halangan baru. Ia hampir menyerah. Telepon dari penagih utang terus berdering. Surat peringatan menumpuk. Dan rasa malu serta putus asa menyelimuti hari-harinya. Ia berdoa. Ia memohon petunjuk. Lalu, suatu hari, tanpa diduga, seorang teman lama yang sudah bertehen-tehen tidak berkomunikasi, tiba-tiba meneleponnya. Mereka mengobrol, dan entah bagaimana, percakapan mengarah pada kesulitan yang sedang dihadapinya. Singkat cerita, teman lama ini, yang ternyata baru saja sukses dengan bisnisnya, menawarkan bantuan tanpa pamrih. Bukan sekadar pinjaman, tapi sebuah peluang kerja yang jauh lebih baik dari apa yang pernah ia bayangkan. Utangnya lunas, dan hidupnya berubah total. Apakah ini hanya kebetulan, atau sebuah jawaban atas doa dunia yang tak kenal lelah? Atau mungkin, kita lihat cerita lain. Seorang ibu yang anaknya divonis menderita penyakit langka. Dokter sudah angkat tangan, mengatakan bahwa harapan untuk sembuh sangat kecil. Sang ibu hancur, dunianya seakan runtuh. Tapi di tengah keputusasaannya, ia tidak berhenti berharap. Ia terus mencari informasi, menghubungi berbagai ahli, dan yang terpenting, ia tidak pernah berhenti berdoa, memohon keajaiban untuk anaknya. Malam hari ia habiskan untuk merawat sang anak, sambil terus membisikkan kata-kata penuh harapan. Lalu, sebuah keajaiban kecil terjadi. Seseorang secara anonim mengirimkan email, merekomendasikan seorang dokter di negara lain yang sedang melakukan penelitian eksperimental untuk penyakit tersebut. Dengan sisa tenaga dan dana yang ada, mereka pergi ke sana. Dan ternyata, terapi itu berhasil. Perlahan tapi pasti, kondisi anaknya membaik. Para dokter yang merawatnya pun terheran-heran. Mereka menyebutnya sebuah anomali medis. Tapi, bagi sang ibu, itu adalah bukti nyata bahwa campur tangan ilahi itu ada. Kisah-kisah seperti ini ada di sekitar kita. Mungkin bentuknya tidak selalu sedramatis itu. Campur tangan ilahi bisa datang dalam bentuk yang sangat sederhana. Mungkin saat kamu merasa sedih dan kesepian, tiba-tiba ada pesan masuk dari seorang sahabat yang menanyakan kabarmu. Mungkin saat kamu bingung harus mengambil keputusan apa, kamu tidak sengaja mendengar sebuah nasihat bijak dari sebuah video atau podcast yang seolah-olah ditujukan khusus untukmu. Atau mungkin saat kamu hampir kehabisan bensin di jalan tol yang sepi, tiba-tiba ada mobil patroli yang lewat dan menawarkan bantuan. Seringkali, kita terlalu sibuk dengan logika dan penjelasan rasional, sehingga kita melupakan bahwa ada kekuatan lain yang bekerja di alam semesta ini. Kita menyebutnya dengan banyak nama. Tuhan, semesta, kekuatan alam, atau apapun itu, tapi intinya sama, yaitu ada sebuah kecerdasan dan kasih sayang yang lebih besar dari pemahaman kita, yang selalu menjaga dan menuntun kita. Campur tangan ilahi tidak berarti kita hanya duduk diam dan menunggu keajaiban jatuh dari langit. Justru sebaliknya, pertolongan itu seringkali datang setelah kita sudah berusaha semaksimal mungkin, saat kita sudah mengerahkan semua tenaga, semua akal, dan semua daya upaya kita. Saat itulah kita menunjukkan kesungguhan kita.
Dan di titik di mana kita merasa sudah sampai di batas kemampuan, disitulah pintu bagi campur tangan ilahi terbuka lebar. Usaha kita adalah bentuk doa dalam tindakan. Setiap langkah yang kita ambil, setiap keringat yang menetes, adalah bisikan permohonan kita kepada semesta. Terkadang, pertolongan tidak datang dalam bentuk yang kita harapkan. Kita berdoa meminta pekerjaan baru, tapi yang kita dapatkan adalah pemutusan hubungan kerja. Awalnya kita marah, kecewa, dan merasa ditinggalkan. Tapi beberapa bulan kemudian, PHK itu justru menjadi pemicu bagi kita untuk memulai bisnis sendiri. Sesuatu yang ternyata jauh lebih kita sukai dan lebih sukses dari pekerjaan sebelumnya. Kita berdoa meminta hubungan yang langgeng, tapi malah mengalami perpisahan yang menyakitkan. Tapi perpisahan itu ternyata membuka jalan bagi kita untuk bertemu dengan seseorang yang jauh lebih tepat dan membahagiakan. Penting untuk kita sadari bahwa perspektif kita sebagai manusia sangat terbatas. Kita hanya bisa melihat apa yang ada di depan mata, sedangkan kekuatan ilahi melihat gambaran yang jauh lebih besar. Apa yang kita anggap sebagai musibah hari ini bisa jadi adalah berkah terselubung yang baru akan kita sadari di masa depan. Kuncinya adalah kepercayaan. Percaya bahwa setiap kejadian, baik atau buruk menurut kita, adalah bagian dari sebuah rencana yang lebih besar dan lebih baik untuk kita. Jadi, bagaimana cara kita mengundang campur tangan ilahi dalam hidup kita? Pertama, jangan pernah berhenti berusaha. Lakukan bagianmu sebaik mungkin. Tunjukkan bahwa kamu serius dan berkomitmen. Kedua, jangan pernah berhenti berdoa dan berharap. Doa adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan kekuatan yang lebih tinggi. Doa menjaga api harapan kita tetap menyala, bahkan di tengah badai tergelap sekalipun. Ketiga, bukalah hatimu untuk menerima pertolongan dalam bentuk apapun. Jangan terlalu kaku dengan ekspektasimu. Terkadang, jawaban doa datang dari arah yang paling tidak terduga dan dalam bentuk yang paling tidak kita kira. Keempat, latihlah rasa syukur. Bahkan di saat-saat tersulit, selalu ada sesuatu yang bisa kita syukuri. Dengan bersyukur, kita memancarkan energi positif yang akan menarik lebih banyak hal positif ke dalam hidup kita. Dan yang terakhir, belajarlah untuk melepaskan. Setelah kamu melakukan semua yang kamu bisa, serahkan hasilnya kepada Tuhan. Percayalah bahwa apapun yang terjadi adalah yang terbaik untukmu. Melepaskan bukan berarti menyerah, tapi percaya sepenuhnya pada proses. Jadi, jika saat ini kamu sedang berada di titik terendah, jika kamu merasa semua harapan sudah pupus, ingatlah ini, kamu tidak sendirian. Ada kekuatan besar yang menyayangimu dan selalu siap membantumu. Teruslah berjalan, teruslah berusaha, dan teruslah berdoa. Perhatikan tanda-tanda kecil di sekitarmu. Sapaan ramah dari orang asing, lagu yang tiba-tiba memberimu semangat, atau sekadar pemandangan matahari terbenam yang indah. Itu semua bisa jadi adalah cara semesta berbisik kepadamu, memberitahu bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dan bayangkan, saat kamu hampir menyerah pada mimpimu, lalu tiba-tiba sebuah kesempatan datang, entah dari mana. Atau saat kamu merasa tersesat dan putus asa, lalu seseorang datang memberikan nasihat yang mengubah seluruh pandangan hidupmu. Momen-momen seperti ini, yang terasa terlalu sempurna untuk jadi kebetulan, adalah bisikan dari alam semesta. Sebuah penegasan bahwa kamu tidak sendirian. Campur tangan ilahi seringkali tidak datang dalam bentuk keajaiban besar yang dramatis. Seringkali ia menyelinap dalam kehidupan kita melalui hal-hal kecil, pertemuan yang tidak disengaja, sebuah ide yang tiba-tiba muncul di kepala, atau bahkan sebuah kegagalan yang ternyata membawamu ke jalan yang jauh lebih baik. Kuncinya adalah kepekaan, kemampuan untuk melihat dan mengenali tanda-tanda ini di tengah kebisingan hidup sehari-hari. Saat kamu mulai menyadari pola-pola ini, kamu akan melihat
bahwa hidup bukanlah serangkaian peristiwa acak. Ada sebuah desain yang lebih besar. Sebuah narasi agung, di mana kamu adalah tokoh utamanya. Setiap tantangan yang kamu hadapi, setiap rintangan yang kamu lompati, semuanya adalah bagian dari persiapan untuk sesuatu yang lebih besar. Tuhan tidak pernah memberimu ujian yang tidak bisa kamu atasi. Justru, melalui ujian itulah, kamu dibentuk menjadi versi dirimu yang terkuat. Pikirkan kembali perjalanan hidupmu. Ingat, saat-saat di mana kamu merasa mustahil untuk melanjutkan. Ingat saat kamu berdoa memohon pertolongan, mungkin dalam diam, mungkin dengan air mata. Dan kemudian, entah bagaimana, jalan keluar muncul, bantuan datang, kekuatan baru kamu temukan. Itu bukanlah keberuntungan semata. Itu adalah jawaban. Itu adalah bukti bahwa doamu didengar dan kamu dijaga. Terkadang, campur tangan ilahi terasa seperti penolakan. Kamu menginginkan sesuatu dengan segenap hati. Kamu sudah berusaha sekuat tenaga, tapi pintu itu tetap tertutup. Rasanya menyakitkan, bahkan tidak adil. Tapi seringkali, di kemudian hari, kamu akan menoleh ke belakang dan bersyukur pintu itu tidak pernah terbuka. Kamu akan menyadari bahwa penolakan itu sebenarnya adalah perlindungan. Kamu sedang diselamatkan dari sesuatu yang tidak baik untukmu dan diarahkan menuju sesuatu yang jauh lebih indah. Percayalah pada prosesnya, bahkan saat kamu tidak memahaminya. Kepercayaan adalah fondasi untuk bisa merasakan campur tangan ilahi. Percaya bahwa ada kebaikan yang menantimu. Percaya bahwa setiap langkahmu memiliki makna. Percaya bahwa kamu layak menerima keajaiban. Saat kamu memelihara kepercayaan ini, energimu berubah. Kamu mulai menarik lebih banyak sinkronisitas, lebih banyak momen ajaib ke dalam hidupmu. Kamu menjadi magnet bagi kebaikan. Bagaimana cara kita mengundang lebih banyak campur tangan ilahi ke dalam hidup kita? Mulailah dengan rasa syukur setiap pagi. Sebelum memulai hari, luangkan waktu sejenak untuk bersyukur. Bukan hanya untuk hal-hal besar, tapi juga untuk hal-hal kecil. Nafas yang masih bisa kamu hembuskan, sinar matahari yang masuk lewat jendela, secangkir kopi hangat di tanganmu. Rasa syukur membuka hatimu dan membuatmu lebih selaras dengan frekuensi alam semesta. Selanjutnya, lepaskan kontrol. Kita seringkali terlalu terobsesi untuk mengendalikan setiap aspek kehidupan kita. Kita membuat rencana yang kaku dan panik saat segala sesuatunya tidak berjalan sesuai skenario. Tapi keajaiban terjadi di ruang antara rencanamu dan rencana Tuhan. Belajarlah untuk mengalir, untuk percaya bahwa bahkan ketika kamu tidak tahu arahnya, kamu sedang dituntun ke tempat yang tepat. Berusaha sekuat tenaga, lalu serahkan hasilnya. Biarkan keajaiban menemukan jalannya untukmu. Intuisi juga merupakan alat navigasi yang sangat kuat. Itu adalah suara hati, bisikan dari jiwa yang terhubung langsung dengan kebijaksanaan ilahi. Seringkali kita mengabaikannya karena logika kita berkata lain. Tapi coba deh, sekali-kali, ikuti kata hatimu, meskipun terasa tidak masuk akal. Ambil jalan memutar itu, telepon teman lama yang tiba-tiba terlintas di pikiranmu. Atau mulai proyek yang terasa memanggilmu. Kamu akan terkejut betapa seringnya intuisimu menuntunmu pada keajaiban. Mungkin saat ini kamu sedang berada di tengah badai. Kamu merasa lelah, sendirian, dan tidak melihat cahaya di ujung terowongan. Ketahuilah bahwa ini adalah bagian dari perjalanan. Badai tidak datang untuk menghancurkanmu, tapi untuk membersihkan jalanmu. Di tengah kesulitan inilah karaktermu ditempa dan imanmu diuji. Tetaplah berpegang teguh, tetaplah berdoa, tetaplah percaya. Ingat, kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Bahkan di saat tergelap sekalipun, ada kekuatan yang lebih besar yang bekerja untuk kebaikanmu. Pertolongan seringkali datang tepat pada saat terakhir, tepat ketika kamu merasa sudah tidak ada harapan lagi. Inilah cara alam semesta menunjukkan kekuatannya untuk mengingatkanmu agar tidak pernah kehilangan harapan. Campur tangan ilahi
Bukan berarti hidupmu akan bebas dari masalah. Masalah akan tetap ada, tapi kamu akan memiliki kekuatan, ketenangan, dan keyakinan untuk menghadapinya. Kamu akan tahu bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk bertumbuh. Kamu akan melihat setiap kesulitan sebagai batu loncatan, bukan batu sandungan. Jadi, bukalah matamu. Bukalah hatimu, perhatikan tanda-tanda kecil di sekitarmu. Senyuman dari orang asing, lagu yang tiba-tiba diputar di radio dengan lirik yang sangat relevan. Atau sebuah buku yang jatuh tepat di halaman yang berisi jawaban atas pertanyaanmu. Ini semua adalah pesan cinta dari alam semesta. Setiap hari adalah kanvas baru, kesempatan baru untuk menyaksikan keajaiban. Jalani harimu dengan niat baik. Sebarkan kebaikan kepada orang lain, dan tetaplah terbuka pada kemungkinan-kemungkinan tak terbatas. Saat kamu hidup selaras dengan tujuan jiwamu, campur tangan ilahi bukan lagi menjadi peristiwa langka, melainkan menjadi bagian alami dari kehidupan sehari-harimu. Terkadang, campur tangan ilahi itu terasa seperti penolakan. Anda berdoa untuk mendapatkan proyek besar, tapi proyek itu jatuh ke tangan orang lain. Rasanya sakit, tentu saja. Tapi beberapa bulan kemudian, Anda mendengar bahwa proyek tersebut mengalami masalah besar yang bisa menghancurkan reputasi Anda. Diselamatkan. Terkadang, campur tangan ilahi itu terasa seperti penundaan. Anda ingin sekali menikah, tapi calon yang ada sepertinya belum tepat. Waktu terus berjalan, dan Anda merasa tertinggal. Tapi di saat yang tepat, Tuhan mempertemukan Anda dengan seseorang yang kualitasnya jauh melampaui semua ekspektasi Anda. Anda diselamatkan dari hubungan yang tidak sehat. Lihatlah, cara kerjanya seringkali misterius. Kita hanya bisa melihat satu potongan puzzle, tapi dia melihat keseluruhan gambar saat kita merasa tersesat. Sebenarnya, kita sedang diarahkan. Saat kita merasa kehilangan, sebenarnya kita sedang dilindungi. Kunci untuk memahami ini adalah iman dan kesabaran. Iman bahwa ada rencana yang lebih besar untuk kita, dan kesabaran untuk menjalani prosesnya. Bahkan ketika kita tidak mengerti. Banyak dari kita yang terlalu fokus pada apa yang kita inginkan, sehingga kita lupa untuk percaya pada siapa yang mengatur segalanya. Kita membuat rencana A, B, dan C, dan ketika semua tidak berjalan sesuai keinginan, kita panik. Kita lupa bahwa ada rencana yang jauh lebih sempurna. Mungkin pintu yang tertutup di depan Anda bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah pengalihan. Sebuah cara halus dari alam semesta untuk mengatakan, bukan lewat sini. Ada jalan yang lebih baik untukmu. Coba perhatikan tanda-tanda kecil di sekitar Anda. Pertemuan yang tidak disengaja. Sebuah artikel yang tiba-tiba Anda baca, atau nasihat dari seorang teman yang datang di saat yang tepat. Itu semua bukan kebetulan. Itu adalah bisikan-bisikan dari campur tangan ilahi yang membimbing langkah kita. Tugas kita adalah membuka mata dan telinga kita, menjadi lebih peka terhadap petunjuk-petunjuk tersebut. Jangan abaikan intuisi atau kata hati Anda. Seringkali, Tuhan berbicara melalui perasaan itu. Saat Anda merasa lelah dan ingin menyerah, ingatlah ini. Benih harus terkubur dalam kegelapan tanah sebelum bisa tumbuh menjadi pohon yang kuat. Begitu juga dengan kita. Masa-masa sulit adalah tanah gelap yang sedang mempersiapkan kita untuk bertumbuh. Di dalam kegelapan itulah akar-akar kita dikuatkan. Di dalam tekanan itulah karakter kita dibentuk. Campur tangan ilahi bukan berarti hidup kita akan mulus tanpa masalah. Justru sebaliknya. Dia seringkali mengizinkan badai datang untuk menunjukkan kepada kita cara membangun kapal yang lebih kuat. Jadi, apa yang bisa kita lakukan hari ini? Pertama, bersyukur. Ucapkan terima kasih untuk setiap pintu yang tertutup. Karena itu, melindungi Anda dari jalan yang salah. Ucapkan terima kasih untuk setiap penundaan, karena itu mempersiapkan Anda untuk sesuatu yang lebih baik.
Kedua, percaya. Percayalah bahwa setiap kejadian dalam hidup Anda, baik atau buruk menurut Anda, adalah bagian dari sebuah skenario besar yang indah. Anda adalah tokoh utama dalam cerita Anda. Dan sang sutradara tahu persis bagaimana membuat akhir yang bahagia. Ketiga, teruslah berusaha. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Campur tangan ilahi bukan alasan untuk bermalis-malisan dan pasrah pada keadaan. Justru sebaliknya, itu adalah bahan bakar untuk kita terus bergerak maju dengan keyakinan penuh. Lakukan bagian Anda dengan sebaik-baiknya, dan biarkan Tuhan menyempurnakan sisanya. Ketuklah setiap pintu, jajaki setiap kemungkinan, dan bekerjalah dengan segenap hati. Tapi, serahkan hasilnya kepadanya. Jika berhasil itu adalah berkahnya. Jika belum, itu adalah perlindungannya. Seringkali kita berpikir bahwa keajaiban itu adalah sesuatu yang spektakuler, seperti lautan terbelah atau hujan emas dari langit. Padahal, keajaiban yang sesungguhnya terjadi setiap hari dalam hidup kita. Dalam bentuk-bentuk yang sederhana, kesehatan yang kita miliki hari ini, napas yang masih kita hembuskan, orang-orang yang mencintai kita, itu semua adalah bukti nyata dari campur tangannya. Kita hanya perlu belajar untuk melihatnya. Mulai sekarang, cobalah ubah doa Anda. Bukan lagi sekadar, Tuhan, berikan aku ini, berikan aku itu. Tapi cobalah, Tuhan, tunjukkan padaku jalanmu. Apapun rencanamu, aku percaya itu yang terbaik. Beri aku kekuatan untuk menjalaninya dan kebijaksanaan untuk memahaminya. Doa seperti ini membuka hati kita untuk menerima apapun yang Dia berikan. Bukan hanya apa yang kita inginkan. Ingatlah kisah seorang petani yang selalu mengeluh tentang cuaca. Saat panas, ia ingin hujan. Saat hujan, ia ingin panas. Suatu hari, ia berkata pada Tuhan, Tuhan, untuk 1 tahun ke depan, biarkan aku yang mengatur cuaca. Aku tahu persis apa yang tanamanku butuhkan. Tuhan setuju. Maka, setiap kali sang petani menginginkan matahari, matahari bersinar. Setiap kali ia menginginkan hujan, hujan turun. Segalanya sempurna menurut perhitungannya. Hasil panennya tumbuh subur dan tinggi. Tapi saat tiba waktunya panen, ia terkejut. Bulir-bulir padinya kosong, tidak ada isinya. Dengan bingung ia bertanya pada Tuhan, apa yang salah? Aku memberikan semua yang terbaik. Tuhan menjawab, kamu memberikan matahari dan hujan, tapi kamu lupa memberikan angin dan badai. Tanamanmu tidak pernah berjuang, sehingga mereka tidak punya kekuatan untuk menghasilkan isi. Kisah ini adalah pengingat bagi kita. Tantangan, kesulitan, dan cuaca buruk dalam hidup kita adalah bagian penting dari proses pertumbuhan. Campur tangan ilahi tidak selalu terasa nyaman, tapi itu selalu bertujuan untuk kebaikan kita. Dia tahu persis takaran angin dan badai yang kita butuhkan untuk menjadi pribadi yang kuat dan berisi. Jadi, jika hari ini Anda merasa sedang berada di tengah badai, tersenyumlah. Anggap itu sebagai tanda bahwa Tuhan sedang memperhatikan Anda secara khusus. Dia sedang membentuk Anda, menguatkan Anda, dan mempersiapkan Anda untuk panen yang luar biasa. Campur tangan ilahi itu telah, sedang, dan akan terus terjadi dalam hidup kita. Kita hanya perlu membuka hati dan percaya. Jangan pernah merasa sendirian. Karena Anda tidak pernah sendirian. Ada kekuatan cinta yang tak terbatas, yang selalu menyertai setiap langkah Anda. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa memberikan kekuatan dan perspektif baru bagi Anda. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada siapa saja yang mungkin membutuhkannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap percaya.